Kalau Manchester United itu diibaratkan perusahaan, mereka pasti seneng banget punya karyawan modelan Harry Maguire. Lah gimana coba? Loyalitas yang ia tunjukkan ke MU seakan tidak ada batasnya. Kemarin saat memperpanjang kontrak barunya, Maguire sampai rela potong gaji demi bisa membela logo setan di dada. Tuh, zaman sekarang jarang-jarang yang seperti dia kan? Sempat menjadi konsumsi meme, Maguire berjanji kepada klub untuk bangkit. Dan benar saja, bek kesayangan Dr. Gia itu kembali menjadi Maguire yang dihormati dan disegani. Setelah nama baiknya pulih, tapi kontraknya mau kadaluarsa, ia rela melakukan apapun asalkan bisa bertahan lebih lama. Bahkan, dengan bangganya Maguire mengatakan bahwa dirinya ingin mengakhiri karirnya hanya di atas rumput Old Trafford. Sebab baginya bermain bersama MU adalah kehormatan tertinggi sepanjang hidupnya. So, inilah lika-liku perjalanan Harry Maguire dan seni bangkit dari keterpurukan yang ia lakukan. Di bawah kepelatihan Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United mengguncang lantai bursa musim panas 2019 dengan mendatangkan Harry Maguire. Diboyong dari Leicester City dengan bandrol 80 juta pounds, doi menjadi bek termahal dunia waktu itu. Banyak yang merasa aneh karena MU mau-maunya keluarin duit seabrek. Ya takutnya kan Leicester memarkup harga sang pemain dari nilai yang seharusnya. Tapi Ole punya pertimbangan kuat mengapa dirinya menginginkan Maguire. Dilansir The Guardian, Maguire dipilih sebagai solusi jangka panjang untuk peremajaan lini belakang. Kebetulan waktu itu usia Maguire masih 26 tahun alias di usia emas. Selain faktor usia, Ole tentu juga memperhatikan penampilan Maguire bersama The Fox, khususnya di musim terakhir sebelum dibeli. Sepanjang musim 2018-19, Maguire tampil sebanyak 31 laga di Premier League dengan tambahan 3 gol. Atribut yang dikagumi Ole dari Maguire adalah tinggi badan 194 cm yang membuatnya punya rata-rata 4,1 menang duel udara per laga. Belum lagi catatan akurasi umpan pendek yang termasuk tertinggi di liga dengan 89,9%. Menyandang nomor punggung 5 di Theatre of Dreams, Maguire mengawali musim pertama dengan cukup oke. Baru juga debut, pria kelahiran 1993 itu langsung memecahkan rekor sebagai pemain MU pertama yang tampil satu musim di Premier League sejak 1994-95. Menurut 90 Min, pemain sebelum Maguire yang bisa melakukan itu adalah Gary Pallister. Jika Pallister tampil 42 laga sepanjang musim 1994-95, Maguire turun di 38 laga musim 2019-20. Dari total 3.420 menit bermain, Maguire menorehkan 13 kali clean sheet dan melengkapinya dengan 1 gol dan 1 assist. Statistik yang lumayan apik itu membuat Ole memberinya kepercayaan mengenakan ban kapten untuk musim 2020-2021. Kendati sempat diterpa cedera ankle, Maguire tetap membantu MU finish di posisi 2 IPL serta mencapai final Europa League 2021. Mengumpulkan 34 caps dengan 2 gol dan 1 assist. Maguire pun dipanggil timnas Inggris untuk Euro 2020. Tampak baik-baik saja di 2 musim sebelumnya. Harry Maguire mulai dihantam badai kencang saat memasuki musim 2021-2022. Inilah titik nadir baginya yang makin sering dibanding-bandingkan dengan Virgil van Dijk. Selepas bela negara di Euro 2020, Maguire alami penurunan performa yang kentara. Ia sering menjadi sasaran kritik tajam karena banyak melakukan kesalahan individu yang fatal. Maguire kerap salah dalam menempatkan posisi sehingga memperburuk situasi saat menggalang pertahanan. Salah satunya terjadi saat MU dicukur Liverpool 0-5 di Old Trafford Oktober 2021. Terjadi miskomunikasi di mana Maguire menabrak Scott McTominay yang berupaya merebut bola. Keluarnya Maguire dari posisinya menciptakan ruang yang dapat dieksploitasi dan membuahkan gol dari Naby Keita. Bukan hanya suka salah posisi, jebolan Akademi Sheffield United itu juga bikin pusing karena suka mencetak gol bunuh diri.
Maguire pernah bikin Cristiano Ronaldo ngamuk akibat menceploskan bola ke gawang sendiri versus Tottenham Hotspur. Maksud hati ingin membuang bola sepakan dari Sergio Reguilon ternyata membentur kakinya. The Athletic sempat menulis analisis soal mengapa penampilan Maguire jadi sontoloyo di musim ketiganya. Penyebab pertamanya karena mental yang terganggu akibat kritik dari fans Inggris setelah Euro 2020. Kekalahan atas Italia di final mengakibatkan sejumlah pemain kunci timnas jadi sasaran kecaman, salah satunya Maguire. Warganet Inggris bahkan memberikan panggilan Lord kepadanya sebagai sindiran satir. Sementara penyebab kedua adalah pikiran yang terpecah karena masalah hukum di Yunani. Dikutip Sky Sports, Maguire terlibat insiden perkelahian di sebuah bar di Mykonos, Yunani pada Agustus 2020. Akibatnya ia harus berurusan dengan kepolisian Yunani dan menjalani agenda persidangan di sana. Dihantui hukuman penjara dianggap mempengaruhi fokus Maguire di lapangan. Kehidupan terasa semakin berat bagi Maguire setelah kediamannya bersama sang kekasih mendapat ancaman bom pada April 2022. Melansir Mirror, ancaman mengerikan itu dikirimkan sebagai kekesalan atas penampilan Maguire yang amburadul. Ketika Erik ten Hag mengambil alih kemudi MU, Harry Maguire semula masih mendapat perlindungan di awal musim 2022-2023. Seperti yang dimuat Goal, Ten Hag telah mempercayakan jabatan kapten pada mantan pemain Hull City itu. Namun, pelatih asal Belanda itu malah belenjani janji ketika Premier League dimulai. Setelah laga melawan Brighton dan Brentford, Maguire perlahan kehilangan jabatannya. Ia beberapa kali dicadangkan Ten Hag termasuk pada big match melawan Liverpool dan Arsenal. Sekalinya dipasang, Maguire sudah jarang mengenakan ban kapten karena bergantian dengan Bruno Fernandes. Hingga pekan terakhir, Maguire terhitung hanya turun sebanyak 16 kali. Ada alasan dibalik kepercayaan Ten Hag yang menghilang padanya. Bukan hanya sebagai bek tapi juga kapten tim. Di era kepelatihannya, Ten Hag lebih menyukai duet Lisandro Martinez dan Rafael Varane sebagai bek tengah reguler. Bahkan Mas Botak juga pernah menjadikan Luke Shaw sebagai bek tengah darurat. Berkurangnya jatah bermain Maguire ini disebabkan karena Ten Hag menerapkan high defensive line yang menuntut kecepatan transisi. Maguire dirasa tidak cocok karena kurang satset. Sementara soal pergantian jabatan kapten, Ten Hag merasa Bruno lebih punya kompetisi dan wibawa sebagai pemimpin dibanding Maguire. Ex-gelandang Sporting CP itu digemari sang pelatih karena gaya komunikasi yang lebih cepat didengar pemain lain. Dengan begitu, arahan Ten Hag akan lebih cepat tersampaikan kepada para pemain lain dengan bantuan Bruno sebagai kapten. Sudah kehilangan ban kapten dan tersingkir dari pilihan utama.